Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat hari Minggu. Ya, ketemu lagi sama Kakak Tasya Dan Kak Tiki. Kita akan menemani adik-adik di ibadah hari Minggu pelayanan anak online hari ini. Nah, adik-adik gimana kabarnya? Baik-baik aja? Yeay, senang banget ya Kak ya. Nah, kita mau mulai ibadah nih Kak. Tapi sebelumnya kita mau minta tolong adik-adik untuk berdiri dulu. Karena kita mau mulai menyanyikan lagu pertama yang seru banget. Lagunya dari Kidung Ceria nomor 215 ayat 1 dan 2. Dan ada gerakan tepuk tangannya. Jadi adik-adik harus ikuti gerakan Kakak Tasya dan Kakak Tiki. Masuk ke dalam doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Kakak Tiki. Ya adik-adik, mari kita berdoa. Tunduk kepala, tutup mata ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan kasih setiamu sehingga pada pagi ini kami boleh memperoleh semua yang terbaik dari Tuhan. Matahari yang begitu baik dan juga semua yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Kami bersyukur untuk itu semua. Dan sekarang kami mau beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan saja yang mau memberkati akan adik-adik semua sehingga kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh, berterima kasih dan memuliakan namamu. Inilah kami Tuhan, di dalam nama Yesus yang berkuasa kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan menyanyikan lagu kedua sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan dari Kidung Ceria nomor 137. Judulnya Senang Ku Baca Alkitab. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Eta di Pelkat, Pelayanan Anak, GPB Harapan Indah. Dan Kak Eta senang sekali adik-adik bisa ibadah pada pagi hari ini. Nah adik-adik, kita buka di dalam anak-anak tanggung, kita buka di dalam 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan 12. Oke, semuanya udah menemukannya? 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan 12. Kak Eta harapkan adik-adik bacanya dari Alkitab ya. Jangan dari handphone. Semuanya berdiri, Kak Eta undang semuanya untuk berdiri. Kita akan membaca Alkitab. Dan sesudah kita membaca Alkitab, kita menyanyi lagu Haleluya ya. Oke, kita mulai. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan 12. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu.
Dan kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ayat yang ke-10, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-12, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. 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 Nah, adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini menceritakan bagaimana orang-orang Kristen atau orang-orang yang ada di Kapadokia, di Galatia, di Bitinia, mereka itu orang-orang yang baru menerima atau percaya kepada Tuhan Yesus. Dan tahu apa yang terjadi adik-adik? Mereka saat ini atau sesuai dengan pembacaan Alkitab, mereka sangat menderita. Kenapa ya mereka menderita? Karena mereka hidup di antara orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Padahal mereka percaya kepada Tuhan. Jadi mereka saat itu mengalami penderitaan. Ya mungkin saat itu mereka diejek, atau saat itu mungkin mereka dihina-hina, atau sekarang bilang dibully. Nah, tetapi adik-adik, mereka tetap bertahan. Karena apa? Allah punya rencana buat mereka. Allah membuat mereka menjadi alat untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Allah membuat mereka menjadi saksi di antara orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus pada saat itu. Nah, adik-adik, saat itu mereka tetap taat, seperti adik-adik saat ini taat beribadah walaupun hanya online. Nah, adik-adik, firman Tuhan pagi ini juga mau menceritakan kepada kita. Rasul Petrus mengirim surat kepada mereka supaya mereka kuat tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Rasul Petrus menghibur mereka supaya mereka jangan jauh dari Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan juga menceritakan bagaimana kalau hidup kita sudah menerima Yesus, kalau hidup kita sudah baru,
Apa sih yang harus kita lakukan kalau hidup kita sudah baru, sudah menerima Yesus? Ayo, adik-adik tahu nggak hidup baru itu apa? Ya, hidup baru adalah berarti meninggalkan semua perbuatan kita yang jelek-jelek kemarin, membuang atau meninggalkan semua tingkah laku kita. Mungkin kemarin-kemarin kita masih cengeng-cengeng kepada orang tua, disentuh dikit aja, atau berebutan handphone atau berebutan remote TV, udah berantem sama kakak, berantem sama mama, mungkin berantem sama papanya, berantem sama omanya. Nah, berarti kalau kita udah hidup menerima Yesus, kita meninggalkan semuanya, kita hidup baru di dalam Yesus. Nah, bagaimana kita bisa tahu apa yang Tuhan mau kalau kita hidup di dalam Tuhan Yesus? Bagaimana caranya? Ya benar, caranya apa? Kita rajin berdoa, kita rajin baca Alkitab, kita rajin melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kita jadi tahu bahwa itu loh yang Tuhan mau, menjadi anak-anak layan yang benar-benar mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena saya udah apa? Udah hidup baru loh di dalam Yesus. Hidup baru yang bagaimana sih yang Tuhan mau? Nah, adik-adik menjadi hidup baru karena apa? Tuhan Yesus sudah menyelamatkan adik-adik. Tuhan Yesus sudah meninggalkan segala hal-hal yang buruk yang adik-adik lakukan. Dia sudah menembus adik-adik. Jadi adik-adik harus apa? Harus hidup meneladani apa yang Tuhan Yesus mau. Jangan adik-adik saat ini, oh iya saya sudah anak Tuhan loh, saya rajin beribadah, tapi sikap tingkah laku adik-adik masih tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Masih suka apa? Bohong. Masih suka apa? Nyuri-nyuri main handphone. Masih suka apa? Ngebully teman. Nah, adik-adik, firman Tuhan mengajarkan kita pagi ini bagaimana kita hidup sebagai orang, anak-anak yang meneladani apa yang kata Tuhan, apa yang Tuhan mau. Nah, kalau adik-adik saat ini sudah, kata kerennya, sudah bertobat, kata kerennya loh, berarti adik-adik sudah meninggalkan semuanya. Adik-adik harus hidup terus apa yang Tuhan mau. Nah, saat itu orang-orang yang menerima Yesus, yang saat itu yang Petrus kirimin surat, mereka tetap setia walaupun mereka dibully. Mereka tetap percaya bahwa Tuhan Yesus yang mereka teladani mampu menolong mereka. Nah, adik-adik yang kakak kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah menerima penebusan dari Tuhan Yesus. Kita bersuka cita enggak? Kita bergembira enggak? Kita mengucap syukur enggak? Pasti kita harus mengucap syukur. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Kita harus meninggalkan semua yang tidak baik. Kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Karena saat ini adik-adik mungkin mengalami saya rajin ke ibadah juga, saya mengikuti ibadah online juga, tetap aja saya begini-begini terus. Saya juga menderita, COVID ini nggak hilang-hilang, padahal saya berdoa loh, saya udah berdoa. Nah, adik-adik, penderitaan yang kita alami tidak seberat yang Tuhan Yesus sudah alami loh. Jadi penderitaan yang kita alami saat ini adalah hanya sementara. Tuhan senantiasa memberikan kita pengharapan. Kita harus hidup di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kita percaya, kita beriman, kita harus beriman kepada Tuhan Yesus. Dengan kita beriman, kita mempunyai harapan yang indah bahwa apapun yang kita lakukan, apapun penderitaan yang kita alami, kita jangan takut. Ada Tuhan Yesus yang menolong saya, ada Tuhan Yesus yang menolong adik-adik,
Ada Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai adik-adik. Dengan kita hidup beriman, taat kepada Tuhan, dan sudah menerima pengharapan dari Tuhan, apa yang kita harus lakukan? Kita harus dapat menyatakan kasih kita kepada orang lain, seperti kasih Tuhan kepada kita. Kita harus dapat menyatakan kasih kita kepada mama papa kita, kepada oma opa kita, kepada kakak kita, adik kita, kepada kakak-kakak lain juga. Kita harus dapat menyatakan kasih kita. Karena kita ini adalah ahli waris Tuhan, ahli waris kerajaan surga. Senang gak adik-adik menjadi ahli waris kerajaan surga? Kita menjadi ahli waris kerajaan surga, berarti hidup kita apa? Hidup baru di dalam Tuhan Yesus. Hidup yang apa? Beriman, berpengharapan, dan apa? Mengasihi orang lain, mengasihi sesama, mengasihi siapa saja, apalagi yang mengasihi orang-orang yang di luar kita. Kita tetap harus mengasihi mereka. Orang-orang yang mengasihi kita, orang-orang yang membenci kita pun kita harus dapat mengasihi. Itulah kita hidup baru di dalam Tuhan. Jadi jangan lupa adik-adik, firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita sebagai anak-anak layan, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Satu, beriman, berpengharapan, dan ada kasih di dalam hidup kita. Karena kita apa? Ahli waris kerajaan surga. Kita senang, kita mengucap syukur, kita bersuka cita karena Kak Eta, Kak Prilly, Kak Sarah, kakak-kakak lain yang lain juga, kayak adik-adik lain juga. Kita bergembira dong karena kita apa? Ahli waris kerajaan surga, karena kita sudah hidup taat, kita udah hidup baru di dalam Tuhan. Jadi jangan ragu mengikut Tuhan Yesus, jangan takut mengikut Tuhan Yesus walaupun kita harus menderita. Mungkin ada teman kita di sekolah yang lu Kristen ya, dibully. Kita jangan takut. Tuhan Yesus, Tuhan kita, Dia sudah mengalahkan semuanya. Tuhan sudah mengalahkan semuanya dengan apa? Penebusan di kayu salib. Ingat, adik-adik sudah ditebus. Jadi jangan ragu, jangan takut, hidup di dalam Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan. Ingat kasih, pengharapan, dan kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Amin. Nah, adik-adik, gimana firman tadi? Untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyikan Kidung Ceria 268. Ayatnya yang ke 2 dan 3. Oke, judulnya Lilin kecil yang kumiliki. tiba pada doa syafaat. Ada yang perlu kakak doakan untuk kita doa bersama-sama? Kesehatan oke, orang tua oke. Ayo kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menjaga menolong kami. Tuhan sudah datang kepada kami lewat firman yang sudah kami dengar tadi. Kami mengucap syukur Tuhan sudah mengajarkan kami bahwa hidup di dalam Tuhan memang banyak penderitaan yang akan kami alami, tetapi Tuhan Yesus senantiasa menolong kami. Kami Tuhan
mengucap syukur untuk semua berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Ajarlah kami untuk menjadi anak-anak yang tetap beriman, yang berpengharapan pada Tuhan, dan tetap menyatakan kasih Tuhan kepada sesama kami. Pada rangkaian doa syafaat ini Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami yang mungkin Tuhan mereka dalam keadaan sakit, yang mungkin mereka dalam penderitaan, anak-anak atau teman-teman yang hidup di bawah kolong jembatan, anak-anak yang susah. Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan memberkati kami pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan buat janda, duda, orang-orang miskin, orang-orang terlantar dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkaulah penolong mereka, Engkaulah penghiburan buat mereka. Engkau senantiasa menolong mereka. Kami serahkan mereka Tuhan hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Pada rangkaian doa syafaat ini Tuhan, kami berdoa buat orang tua dari anak-anak lain kami, mama papa mereka, mami papi mereka. Tuhan beri hikmat dan kebijaksanaan agar mereka dapat mendidik, mengasuh, mengajar anak-anak mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat gereja yang ada saat ini, gereja yang ada di seluruh dunia. Tuhan memberkati. Dan Tuhan khususnya kami berdoa buat gereja kami, GPIB Harapan Indah. Tuhan berkati akan pendetanya, pendeta John Marlin Tambunan, pendeta Rosa dan pendeta Vega. Tuhan memberkati, lindungi mereka, biar mereka menjadi pelayan Tuhan yang benar-benar melayani Tuhan dengan segenap hati mereka. Para presbiter yang ada Tuhan berkati, penatua, diaken Tuhan berkati, dan semua jemaat GPIB Harapan Indah Tuhan berkati. Plakat-plakat yang ada di GPIB Harapan Indah Tuhan berkati. Para pengurus yang ada Tuhan berkati. Dan Tuhan kami berdoa buat pengurus pelayan plakat PA pada pagi hari ini. Tuhan berkati kata-kata layan kami. Tuhan lindungi mereka. Tuhan sertai mereka agar mereka dipakai Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam rangkaian doa syafaat ini Tuhan kami berdoa buat pemerintah yang ada. Pemerintah yang dari pusat sampai yang terendah di kampung-kampung. Tuhan memberkati mereka. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk mereka, sehingga mereka dapat menjadi seorang pemimpin yang benar-benar dipakai Tuhan untuk memimpin kami, warganya. Terima kasih Tuhan. Tuhan ampuni akan segala dosa dan salah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Ayo kita siapkan uang persembahannya. Nanti jangan lupa bilang ke mama dan papanya untuk memberikan uang persembahannya ke gereja. Nah kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 264 ayat 1 dan 2. Terima
kita akan masuk ke dalam doa persembahan. Tapi sebelumnya Kakak Tasya dan Kakak Tiki minta adik-adik untuk berdiri. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Puji syukur ya Allah, Bapa yang makasih atas semua berkat dan karunia yang Kau beri. Bahkan semua yang sudah kami terima ini semua berasal daripadamu. Dan sekarang kami sudah memberikan persembahan kami, walaupun mungkin sangat sedikit, tapi ini sungguh-sungguh dari hati kami untuk memuliakan namamu. Kiranya Engkau berkati persembahan adik-adik ini sehingga ini berguna bukan hanya untuk pemberian tapi juga untuk perluasan kerajaan-Mu dimanapun berada. Inilah persembahan adik-adik Tuhan, Tuhan berkati dan menjadi berkat buat orang lain. Di dalam nama Yesus yang berkuasa kami berdoa. Amin. Amin. Halo adik-adik, apa kabarnya? Hari ini kita akan mengadakan peralihan dari PLKPA ke PLKPT. Di PLKPA itu ada 5 orang anak layan yang akan pindah atau naik ke PLKPT, ya kan? Nah, 5 orang anak layan itu, April sebutin ya namanya ya. Gabriel Fiona Maya Dita Romoa, Keisha Hasian Dita Wemunte, Michelle Jocelyn Sabation Tarigan, Rokram Bagas Laksamana Bonti Saragi, dan Devori Jefta Meria. Nah, anak-anak layan yang 5 orang yang sudah April sebutkan itu, mereka sudah pindah ke LKPT. Jadi nanti minggu depan mereka sudah boleh tidak ikut IPA lagi, tapi sudah harus ikut IHMPT, ya kan? Nah, terus sudah itu 5 orang anak layan yang pindah ke PLKPT ini adalah 5 orang anak layan yang cukup rajin, yang rajin bukan cukup lagi, tapi rajin datang ke IHMPA. Kaprili berharap sih ketika mereka pindah ke IHMPT, mereka itu lebih rajin lagi untuk hadir ke IHMPT. Nah, ya silakan Kak Igi. Kalau dari aku, untuk kelima adik-adik tersebut selamat datang di keluarga besar Pelkat Persekutuan Taruna GPIB Harapan Indah Bekasi. Semoga yang rajin makin rajin. Dan untuk adik-adik, informasinya adalah ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna itu jam 7:30 hari Minggu. Tapi di masa pandemi ini kan tidak boleh ada yang berkumpul. Jadi adik-adik ikut saja di ibadah online setiap hari Minggu adik-adik. Adik-adik bisa lihat di channel YouTube GPIB Harapan Indah Bekasi. Itu dari kami, BT. Baik, kalau begitu sebagai perwakilan pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Harapan Indah, saya akan membacakan berita acara serah terima anggota PLKPA ke PLKPT. Dengan kasih Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, pada hari ini tanggal 19 bulan Juli tahun 2020, kami yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Aprilan Johanna Sihaya, Ketua PLKPA GPIB Jemaat Harapan Indah Bekasi, bertindak untuk dan atas nama pengurus pelayanan anak selanjutnya disebut pihak pertama. 2. Daniel Gregi Tandirano, Ketua PLKPT GPIB Jemaat Harapan Indah di Bekasi, bertindak untuk dan atas nama pengurus Persekutuan Taruna selanjutnya disebut pihak kedua. Setelah kedua belah pihak mengadakan penelitian bersama mengenai keanggotaan Pelkat Pelayanan Anak yang telah berusia sekitar 13 tahun sesuai tata gereja GPIB Peraturan Nomor 15 Pasal 2, maka pengurus Pelkat Pelayanan Anak dengan ini menyatakan anggota-anggota namanya yang terlampir pada berita acara serah terima ini akan diserah terimakan kepada pengurus Pelkat Persekutuan Taruna untuk mendapatkan pembinaan iman dan percaya kepada Yesus Kristus pada tahap selanjutnya. Pengurus Pelkat Pelayanan Anak dengan sukacita menyerahkan mereka sebagai anggota Pelkat Persekutuan Taruna GPIB Jemaat Harapan Indah di Bekasi, terhitung tanggal naskah serah terima ditandatangani. Demikian naskah serah terima ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan diketahui oleh Ketua 3 Pelaksana Harian Majelis Jemaat yang memindangi PPSD dan PPK. Dibuat di Bekasi pada tanggal 15 Juli 2019. Silakan kakak-kakak, berita acara ini ditandatangani. Kak Prilly duluan. Silakan Kak Egi sebagai pengurus PLKPT menerima. Oke, sebagai perwakilan pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Jemaat Harapan Indah di Bekasi, maka dengan ini saya nyatakan kelima anak tadi sudah resmi menjadi anggota Pelkat Persekutuan Taruna GPIB Jemaat Harapan Indah di Bekasi. Harapan
saya bahwa kalian telah berpindah dari PLKPA ke PLKPT menuju ke umur yang lebih dewasa lagi. Tetap rajin dalam beribadah, meskipun dalam kondisi seperti ini. Saya berharap bahwa sebagai teruna dan teruni, kalian tetap ikut beribadah dengan sistem online yang kalian dapat cek di channel YouTube GPB Jemaat Harapan Indah Bekasi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Kak Prilly sebagai Ketua PLKPA dan terima kasih kepada Kak Egi sebagai Ketua PLKPT GPB Jemaat Harapan Indah. Semoga pelayanannya untuk adik-adik ini semakin terus berkembang dan adik-adik ini dapat terus berperan aktif dalam Pelkat Persekutuan Teruna GPB Jemaat Harapan Indah. Tuhan Yesus berkati kita semua. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah online kita hari ini. Sebelumnya kita akan menutup dengan nyanyian dari Gedung Ceria nomor 293, ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Judulnya Yesus Pimpinlah. Adik-adik, kita sudah masuk dalam doa berkat. Kita satu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena kami boleh sudah di akhir daripada ibadah persekutuan anak minggu ini. Terima kasih atas bimbingan dan tuntunan Tuhan. Kami telah mendengarkan juga sebagian daripada firman-Mu dan memuji-muji nama-Mu. Biarlah ibadah minggu ini Tuhan Engkau layakkan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah kami Bapa, ampunilah salah dan dosa kami. Hidup kami taruh di bawah kaki salib-Mu, biarlah kehendak-Mu yang boleh jadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Saat teduh. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa.